Udah kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membahas tentang materi dari pengendalian hama dan penyakit. Nah, di sini sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mirza Mulia, NPM 95, dan teman saya. Farid Fikriansyah, NPM 86, dan teman saya. Saya Abid Syarija Sirait, NPM 51. Nama saya Muhammad Fikri Afrizal, NPM 91. Saya Jarvin Suito, NPM 78. Nah, baik, di sini kami akan memaparkan materi dan penjelasan dari kami. Yang pertama yang pertama adalah pengertian dari OPT. OPT sendiri adalah singkatan dari organisme pengganggu tanaman, yaitu semua makhluk hidup, hewan, tumbuhan lain, baik mikroorganisme, atau faktor lain yang merusak, menghambat pertumbuhan, atau menyebabkan kematian tanaman budidaya, seperti hama, contohnya serangga, dan tikus. Ada juga penyakit seperti jamur dan virus, ada juga gulma, yaitu rumput liar, yang semuanya dapat menurunkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian. Nah, pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama kita harus mengidentifikasi OPT, memonitoring populasi hama, penentuan tingkat serangan, dan yang terakhir pelaksanaan tindakan pengendalian. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan slide dari teman saya, yaitu PHT Pengendali Hama Terpadu. Ini menggunakan beberapa gabungan metode dalam mengusir hama atau melenyapkan hama, biologis, mekanis, kultur teknis, dan kimia. Nah, di sini biologis adalah memanfaatkan musuh alami dari serangga tersebut. Kalau mekanis adalah menggunakan perangkap ataupun secara manual. Kalau kultur teknis ini menggunakan pola tanam yang tepat, rotasi jarak tanam. Kalau pestisida ini menggunakan dan kimia ini terakhir menggunakan pestisida. Nah, lanjut. Alasan pengendalian dilakukan, yang pertama, mencegah penurunan produksi hingga hama bisa merusak tanaman sehingga hasil panen berkurang. Menghindari kerugian ekonomi. Panen gagal berarti petani juga rugi. Mencegah penyebaran OPT. Jika tidak dikendalikan secara langsung, hama dan penyakit bisa menyebar ke tanaman lain. Menjaga kesehatan ekosistem. Dengan PHT, lingkungan tetap seimbang dan tidak tercemar bahan kimia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya. Baik, kapan pengendalian dilakukan? Nah, kita harus tahu juga nih kapan pengendalian itu harus dilakukan. Kita harus mempertimbangkan beberapa aspek-aspek yang perlu kita lakukan seperti saat gejala awal muncul. Nah, ini penting nih. Ketika kita melihat di tanaman perkebunan kita atau tanaman-tanaman kita lainnya, itu kita lihat dulu nih gejala apa yang udah muncul seperti kayak misalnya bercak-bercak kuning yang seperti karatan gitu juga kan. Terus yang keriting, terus habis itu kerdil. Nah, kalau sudah terjadi gejala-gejala awal yang seperti itu udah bisa kita cegah dari hama-hama yang ada di bagian-bagian tersebut. Ada daerah-daerah yang memang banyak gitu hamanya dan penyakitnya. Nah, kedua ada populasi melewati ambang kritis. Di sini dimaksudkan dari populasi melewati ambang kritis ini, populasi hama dan penyakit itu sudah meningkat. Jadi eh, yang pada awalnya sedikit itu udah banyak gitu. Jadi penting untuk kita mengendalikan supaya nanti hasil panen kita itu tidak turun secara drastis. Jadi masih adalah hasil panen kita dibandingkan kita tidak mengendalikan dari keseluruhannya. Selanjutnya lingkungan mendukung perkembangan OPT. Nah, kita perlu tahu juga nih faktor-faktor seperti lingkungan ini. Karena di lahan kita itu kita lihat juga kayak
cuacanya, habis itu suhunya, habis itu juga airnya, habis itu juga kesediaan makanannya yang mendukung pertumbuhan untuk mereka. Jadi mereka kalau udah misalnya nyaman gitu kan, jadi enggan untuk berpindah-pindah, jadinya udah makanannya enak gitu kan. Jadi gampang berkembang biaknya. Jadi kita harus mengendalikan ketika lingkungannya juga mendukung populasi mereka. Nah, yang keempat itu monitoring menunjukkan peningkatan populasi. Nah, ketika kita memonitoring tanaman kita gitu kan, kita juga melihat gitu perkembangan dari hari ke hari ke hari. Nah, ketika ada indikasi peningkatan yang secara ini signifikan gitu, kita harus penting juga untuk kita kendalikan supaya apa? Supaya populasinya tadi kayak yang tidak melewati ambang kritisnya. Jadi sebelum populasi mereka banyak, kita itu masih pengendaliannya gitu, masih bisa kita kendalikan ketika ada memang peningkatannya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada contoh hama utama. Yang pertama ada ulat pemakan daun. Misalnya ada ulat api dan ulat kantong. Biasanya menyerang dengan memakan daun kelapa sawit. Serangan berat menyebabkan daun rusak, fotosintesis menurun, sehingga pertumbuhan dan produksi tandan buah segar TBS berkurang. Kemudian ada kumbang tanduk, yang dimana hama ini menyerang pucuk atau titik tumbuh tanaman, terutama pada tanaman muda atau TBM. Selanjutnya ada rayap. Rayap menyerang bagian akar dan pangkal batang, terutama pada lahan gambut atau bekas hutan. Akibatnya tanaman menjadi layu, pertumbuhan terhambat, dan mudah roboh. Kemudian ada tikus. Tikus menyerang buah sawit dengan memakan daging buah, terutama pada tanaman menghasilkan atau TM. Hal ini menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen serta meningkatkan kehilangan produksi. Kemudian yang terakhir ada landak dan babi hutan. Kedua hama ini merusak tanaman dengan menggali tanah, memakan buah sawit, dan merusak perakaran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya Fikri Aprijal. Contoh penyakit utama. Yang pertama itu bercak daun. Bercak daun ini munculnya bintik-bintik. Biasanya dia karena jamur atau bakteri. Kalau diberikan daun biasa rusak. Daun bisa rusak dan tanaman jadi kurang sehat. Yang kedua tuh antranoksa. Yaitu antranoksa ini penyakit jamur yang bikin daun dan buah atau batang jadi busuk atau menghitam. Yang ketiga itu Cronidioides, penyakit yang penyerang bagian pucuk atau mahkota tanaman. Bisa bikin tanaman tersebut pertumbuhannya terganggu. Yang keempat itu busuk pupus. Jadi busuk pupus ini bagian pucuk tanaman membusuk sehingga daun baru sulit tumbuh. Yang kelima itu Gadoderma, penyakit jamur yang menyerang akar dan batang. Sangat berbahaya karena bisa bikin tanaman mati. Selanjutnya busuk tandan. Buah atau tandan jadi busuk, kualitas hasil panen itu menurun penghasilannya. Untuk kesimpulannya, pengendalian OPT ini organisme pengganggu tanaman itu penting supaya kebun tetap bagus. PHT, pengendalian hama terpadu, adalah cara paling efektif karena mengembangkan banyak metode, bukan cuma pakai obat-obatan. Selanjutnya, pemantauan rutin dan kebersihan kebun itu wajib supaya penyakit cepat terdeteksi dan tidak menyebar. Jadi intinya itu kalau kita rajin dicek kebun, kebersihan tanaman lebih sehat dan hasil panen lebih baik, teman-teman. Baik, saya demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan di lapangan. Terima kasih apabila ada kata-kata yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari masuk.